Setelah proklamasi kemerdekaan, rakyat Nusantara hidup tenang, aman, damai dan makmur. Kerajaan Nusantara semestinya menghendaki bahwa antara negara dan pengelola negara atau government dipisahkan, sama seperti saat Kerajaan Nusantara sebagai negara dan kerajaan-kerajaan di Nusantara, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Jayakarta dan kerajaan-kerajaan lainnya sebagai kerajaan pengelola wilayah. Kerajaan Nusantara tidak pernah mengenal istilah pemerintah. Istilah pemerintah tidak sesuai dengan tugas yang diberikan Tuhan. Yang berhak memerintah hanya Tuhan Yang Maha Esa. Pada awal Indonesia berdiri, dan Insinyur Soekarno sebagai presidennya, Kerajaan Nusantara tetap memberikan dukungan penuh guna mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran rakyat negeri Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan pemberian tugas kepada Insinyur Soekarno untuk mengurus harta amanah yang dipindahkan dari bumi Nusantara, melalui De Javasche Bank NV ke Kerajaan Holland tanpa seizin pemegang harta amanah. Kemudian, karena Perang Dunia ke-1 dan ke-2, harta amanah berupa emas dan koin emas tersebut berpindah dari Holland ke Jerman dan kemudian ke beberapa negara lain sampai akhirnya ke Amerika. Dengan dokumen asli yang dimiliki Kerajaan Nusantara yang juga sudah terdaftar di Inggris, Vatikan dan Swiss, serta lobi Insinyur Soekarno dan timnya, Presiden Amerika saat itu John F. Kennedy kemudian mewakili Amerika mengakui bahwa harta amanah Kerajaan Nusantara yang dianggap sebagai rampasan perang oleh Amerika saat itu bisa kembali lagi di bawah pengelolaan Kerajaan Nusantara. Insinyur Soekarno beserta beberapa orang kepercayaannya yaitu Suwarno, Sarinah, Khoirul Fatullah, Muhammad Lutfi Wahid dan autores mandat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kemudian menerima mandat dari pemegang amanah untuk mengelola harta amanah yang dikembalikan oleh Amerika melalui perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1963. Presiden Soekarno saat itu juga setuju untuk melarang tarekat bebas Mason di bumi Nusantara karena ditenggarai melakukan ritual-ritual sesat. Kami akan membahas lebih detail mengenai hal ini di edisi yang lain. Silahkan kalian ikuti terus channel ini. Setelah Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, mandat ini diteruskan oleh Presiden Soeharto tanpa perlu dokumen-dokumen mandat. Soekarno dan tim yang ditunjuk sebagai penerima mandat kembali ke pemegang amanah. Ingat, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto adalah penerima mandat harta amanah, bukan pemilik harta amanah. Harta amanah adalah milik Tuhan yang diamanahkan kepada Kerajaan Nusantara untuk seluruh makhluk bumi. Setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatan presiden, tidak ada lagi Presiden Indonesia yang diberikan mandat oleh pemegang amanah untuk mengelola harta amanah ini. Sampai sekarang setiap tahun harta amanah ini terus bertambah nilainya. Karena setiap tahun 884 bank di seluruh dunia wajib membayar sewa aset emas, World Heritage Fund, sebesar 4% per tahun untuk menjamin simpanan para nasabah di bank-bank tersebut. Pembayaran ini setiap tahun akan dikumpulkan melalui rekening virtual account yang harus disediakan oleh bank-bank tersebut. Virtual account di bank-bank ini juga dijadikan alat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menipu masyarakat, dengan mengaku mempunyai dana triliunan di bank tersebut dan bisa digunakan untuk membiayai proyek dengan meminta imbalan terlebih dahulu di depan. Dana 11.000 triliun di kantong kiri ini memang faktanya ada, bahkan lebih besar dari itu dan tersimpan dengan aman di sistem perbankan dunia. Kami dan kalian semua bisa pergunakan harta amanah ini kapan saja, untuk pembelian vaksin dan dibagikan ke seluruh rakyat Nusantara secara gratis, untuk menjamin kehidupan rakyat baik yang sudah lanjut usia, anak terlantar, maupun rakyat yang tidak mempunyai pekerjaan, untuk pembangunan infrastruktur bagi kemakmuran rakyat seperti rumah sakit, sekolah, jaringan listrik, instalasi air bersih dan tempat peribadatan. Pembelian alutsista untuk pertahanan negara seperti kapal induk, kapal selam, kapal perang, pesawat tempur, tank, dan senjata. Semua ini bisa dilakukan dengan cara yang benar dan melalui prosedur perbankan yang benar. Harta amanah tidak akan bisa diambil dan dipergunakan oleh siapapun, baik oleh presiden, pejabat negara, maupun pejabat perbankan. Harta amanah ini hanya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemakmuran rakyat melalui pemegang amanah.
Harta amanah ini juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan usaha seperti ekspor hasil bumi dan hasil laut Nusantara. Rakyat Nusantara bisa mendapatkan pinjaman modal kerja dengan pola bagi hasil, tanpa bunga. Kami sedang meminta pemegang amanah untuk diizinkan ikut membantu eksportir dari negeri Nusantara mendapatkan semua fasilitas ini. Semoga dalam waktu dekat kami sudah bisa memberikan kabar baik untuk kalian semua.